Anak perempuan pertama itu tulang punggung keluarga ya, yang rela ngubur mimpinya demi kebahagiaan adik-adiknya. Yuhu, hore! Akhirnya kita lulus juga. Pokoknya ini momen terindah yang pernah ada. Pokoknya kita nggak boleh lupain momen ini. Gue punya hadiah buat lo. Anggap aja ini sebagai kenang-kenangan kita. Ya ampun, lo ini bisa aja sih. Thank you ya. Tapi sorry ya, gue nggak bisa ngasih lo. Gue cuma bisa ngasih doa aja buat lo. Pokoknya setelah kita keluar dari sini, kita harus bisa ngegapai mimpi kita masing-masing. Pokoknya kita... lo beneran pindah ya dari kota ini? Walaupun gue pindah kota, bukan berarti gue lupain lo. Gue sering kesini kok nanti. Lagian kan rumah gue emang di sini. Lo harus buktiin ke semua orang kalau lo juga bisa jadi dokter. Safasya kan udah lulus sekolah. Kan dia bisa kerja, jadi bisa ngebantuin ekonomi kita. Si Safa dari tadi nyariin kita, tapi nggak ketemu. Jadi dia pulang duluan. Udah yuk pulang. Ayo kejar mimpi kalian semua. Kalian ini masih sangat muda. Ayo kejar, apa yang pengen kalian lakuin itu lakuin. Karena apa? Masa muda itu tidak datang 2 kali. Jangan sampai di hari... Ingat, sesulit apapun, pulanglah sebagai seorang sarjana. Ada kedua orang tua yang harus dibanggakan dan dinaikkan derajatnya. Selamat menempuh perjalanan baru untuk anak-anakku. Apa gue emang gak ada kesempatan untuk bisa ngegapai mimpi gue sendiri? Assalamualaikum. Kecapean kamu, Sa. Udah sana mandi, udah maghrib. Mah, Pah, Safasya pengen kuliah. Kamu kan tahu keadaan ekonomi kita. Sama sekali nggak mendukung buat kamu kuliah. Coba bayangin, kuliah mahal nak. Buat makan aja kita susah. Safasa sayang, dengerin mama ya. Iya, emang kuliah itu penting. Tapi itu bukan tujuan akhir. Itu bukan sesuatu yang harus kamu gapai supaya kamu bisa jadi orang sukses. Masih banyak jalur lain, nak. Tapi kan ada beasiswa. Memang ada beasiswa. Tapi di mana? Universitas yang ada beasiswanya itu ada di kota. Ini bukan kota, nak. Ini kampung. Yang jauh banget dari kota. Safa, kamu kan udah gede. Kamu udah tahu kan yang mana benar mana salah. Harusnya kamu udah mikir gimana keadaan kita. Udah jangan dikejar, biar dia punya waktu sendiri. Kak Safa kenapa itu nangis?
cuma beli 5.000. Gue mulai sekarang mau nabung, karena kan biaya kuliah tuh mahal. Jadi ya kalau nggak nabung gimana caranya gue kuliah? Sorry banget nih ya, gimana ya? Gue ini kan lagi kerja part time, sore sampai malam, cuci piring aja sih. Lumayan gajinya cok, bisa buat nabung. Jadi sorry ya gue nggak bisa main dulu. Ya udahlah, terserah lo aja. Benar kata papa. Gue emang harus lebih ngerti. Gue harus ngerti keadaan ekonomi gue sendiri. Kalau gue kuliah, gue dapat duit dari mana buat ngebayar semua itu? Ini dia, aku ada info loker untuk lulusan SMA SMK dari perusahaannya Nabati. Jadi guys, Nabati ini lagi buka Info loker untuk lulusan SMA SMK sederajat. Cuma lulusan SMA, nggak ada pengalaman kerja pula. Gimana caranya cari kerja? Hai, aku salah satu orang yang Iya halo, dengan saya Dini, kenapa? Saya Safa, apa lokernya masih ada ya? Oh iya, saya masih ada. Dan kebetulan saya juga masih nyari. Safa mau ke kota mah. Kebetulan Safa dapat kerjaan kemarin. Hah? Kota? Kamu ngapain ya ke kota? Di sini kan banyak kerjaan. Tapi mah, di sini tuh kecil gajinya. Mau kerja apa Safa di sini mah? Di kota banyak. Kebetulan tadi malam Safa udah ngobrol sama orangnya. Kamu ini masih kecil. Kamu baru lulus SMA kemarin loh nak. Masa langsung ke kota aja? Cari pengalaman dulu di sini. Ya sekedar beberes rumah aja nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kamu udah ada pengalaman. Mama sendiri loh yang nyuruh Safa untuk kerja. Gimana coba? Sekarang Safa mau nurutin mama? Mama nggak setuju gitu? Seberapa kamu bisa menjaga diri kamu sendiri? Pergilah nak, kalau emang kamu mau pergi. Sering-sering kabarin kami kalau kamu ada apa-apa di sana. Dan mulailah untuk berhemat. Karena apa? Kebutuhan adik-adik kami ini banyak. Jangan lupa kirimkan untuk kami ya. Ya udah mama izinin kamu pergi. Tapi ingat, kamu harus jaga pergaulan kamu. Jangan sampai ada seseorang masuk ke kehidupan kamu ya. Dan ingat kata papa, hemat. Saya titip anak saya ya Pak, jaga dia baik-baik di sana.
Oke, Safa. Kafenya itu ada di belakang ya. Dan di sini tuh kantor saya. Kamu bisa cari kosan dulu biar nanti malam kamu langsung kerja. Dicarinya yang deket aja ya, biar kamu bisa datang tepat waktu. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya pergi dulu. Wah, ternyata kota seindah ini ya. Mana gedungnya tinggi-tinggi lagi. Permisi, Bu. Selamat pagi. Maaf, di sini ada kosan gak ya? Waalaikumsalam. Ya ini kan kosan. Ini apa kalau bukan kosan? Masih nanya aja. Hehe. Di sini biaya kosannya berapa ya per bulan? 2 juta aja per bulan. Udah termasuk listrik dan juga air. Hah? Mahal banget, Bu. Emang gak bisa 500 ribu aja gitu? Itu aja termasuk mahal loh, Bu. Saya ini baru datang, Bu, dari kota. Saya di sini kerja di kafe sebelah. Sebenarnya saya juga belum tahu kosan di sini karena baru datang. Jadi bisa kali Bu dikasih keringanan sedikit. Saya juga belum pegang uang. Ya gimana? Segitu mah udah termasuk murah. Udah sama listrik, udah sama air. Jadi cuma tinggal tidur aja. Lagian di sini tuh deket sama Indomaret. Ada juga SD, SMP dan juga SMA. Jadi di sini itu bukan cuma tempat tinggalnya doang, tapi letaknya di mana juga penting. Tuh lihat, ada berapa? Ada 2 lantai, kamar, juga dapur, semuanya ada. Tapi Bu, 2 juta termasuk mahal sama saya. Gaji saya aja di sana cuma 5 juta. Belum termasuk makan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pagi, Bu. Bajunya udah saya taruh luar ya. Terima kasih. Apa bisa kamu nyetrika? Bisa, Bu, bisa. Aku bisa nyetrika, aku bisa nyuci, aku bisa jemur, semuanya aku bisa. Gimana gini aja? Karena anak-anak kos di sini laundry ya ke saya. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat, mereka ini kan ngasih baju. Itu digantiin sama kamu, jadi kamu yang nyuci, kamu yang jemur, kamu yang setrika. Setelah itu kamu balikin langsung ke tempatnya masing-masing. Ingat, ini tuh cuma keringanan ya. Jadi kamu tetap bayar uang kos. Ingat, ini tuh cuma keringanan. Jadi kamu cuma dipotong 1 juta. Kamu boleh bayar 1 juta aja setiap bulan. Tapi dengan syarat kamu setrikaan baju anak-anak kos ya. Ingat yang rapih. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Aku bakal beresin semuanya dengan rapi dan juga giat ya. Kebetulan aja kafe aku masuknya shift malam. Jadinya paginya aku bisa nyetrika deh. Halo Ma, maaf ya aku lupa ngabarin. Aku udah sampai kos nih. Sekarang aku tinggal di kosan. Dan alhamdulillahnya ibu kosnya baik, dia mau ngurangin biaya kosnya.
Tapi dengan syarat aku harus nyetrika. Bagus deh kalau gitu. Jadi gaji kamu gak terlalu banyak dipotongnya. Ingat ya, kamu harus nabung, kamu harus hemat. Adik-adik kamu ini masih butuh banget biaya. Duh, lapar banget sih. Gue mau cari mie dulu deh. Pendaftaran Universitas Presiden. Terdapat beasiswa full S1, termasuk uang jajan 1 juta per bulan. Apa anak kayak gue juga bisa ya jadi dokter? Gue dari keluarga orang gak mampu. Sementara kuliah di sini pasti mahal banget. Tapi beasiswa ini, apa ini sebuah kebetulan? Atau emang takdir yang mempertemukan gue supaya gue bisa mencari beasiswa? Tapi kan kata Pak Guru jangan takut gagal. Karena masa muda itu rawan gagal, tapi juga teman kesuksesan. Gue bakal coba deh, siapa tahu gue beneran berhasil lewat sini. Karena impian gue jadi dokter